Anggota Komisi 3 berhentikan sementara Kapolri kasus Sambo ambil alih Mahfud. Semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Saya sendiri berpikir kalau kita konfidensial, ya hancur kita sama-sama di mata publik. Rakyat monitor saat ini. Ada apa? Diterbuka saja kan, kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini nggak pernah salah dalam mengupdate info kepada publik gitu kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa Pak Benny, jangan konfidensial, terbuka saja. Saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan, Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatannya. Ya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham Pak. aja biar publik sendiri. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala orang kalau betul muncul. Ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Kalau memang bisa kita lihat bahwa proses pembunuhan ini melibatkan uang dan sebagainya, saya sarankan atau saya membayangkan penanganan masalah uang ini jangan di polisi. Nanti polisi dicurigai lagi atau difitnah. Oh, untuk diserahkan kepada KPK. Karena ini kan pasti menyangkut masalah penyogokan kepada pejabat kan, yakni Sambo dan beberapa orang di bawahnya. Ada saya kira satu lembaga yang diam selama ini DPR tiba-tiba memanggil IPW atas dugaan ada mengarik ke lembaga. Nah, kan sebagai watchdog gitu loh, paralel. Tapi teman-teman di parlemen itu jangan genit juga gitu loh. Jangan sampai kenapa, tanya aja Pak Mahfud itu si Sambo itu ketemu anggota DPR siapa, itu yang mestinya mereka cari. Secara garis besar bahwa Verdi Sambo menghubungi anggota DPR untuk melakukan Anggota Komisi 3 berhentikan sementara Kapolri kasus Sambo ambil alih Mahfud. Dalam rapat di DPR, Komisi Hukum 3 DPR menggali penjelasan Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Anggota Komisi 3 Beni Harman mengusulkan kepada Mahfud MD agar memberhentikan sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kasus Verdi Sambo. Mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Ucap Beni di gedung DPR Jakarta. Ekas Ketua MK itu menyebut Polri jadi sulit dipercaya karena membeberkan kasus Verdi Sambo yang ternyata hanya skenario tembak-menembak. Dalam kasus itu puluhan polisi akhirnya diperiksa. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik kita ini ditipu. Juga kita ini kan kita dibohongi sebab kita ini hanya baca melalui media sosial Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes Polri tutornya. Kita tanggapi ternyata salah, jadi publik dibohongi oleh polisi. Imbuh politikus Demokrat itu.
Mendengar paparan itu, Mahfud tak memberikan respon. Dalam rapat itu, Mahfud menjelaskan soal beberapa pernyataan yang memicu sorotan seperti kerjaan Ferdi Sambo hingga soal jenderal yang akan mengundurkan diri. Hingga saat ini rapat masih berlangsung. Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD hadir di Komisi 3 DPR pagi ini. Mahfud hadir di DPR untuk bicara soal kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Ekas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Turut hadir Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Komisioner Komnas HAM Hairul Anam untuk memberikan keterangan. Hadir 25 dari 53 anggota dan 7 fraksi dari 9 fraksi. Quorum telah terpenuhi, maka kami buka rapat dengar pendapat ini dan rapat terbuka untuk umum, kata Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni saat membuka rapat di ruang rapat Komisi 3 Gedung DPR Senayan. Sahroni melanjutkan, acara hari ini bertujuan mendengarkan penjelasan masing-masing lembaga atas pertanyaan DPR. Mengingat kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas EKS Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli masih diusut tim khusus, serta Komnas HAM yang secara independen menyelidiki ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kasus Brigadir Yosua. Selain itu, salah satu tersangka yakni Baradae juga telah meminta perlindungan sebagai justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK. Sebab itu Ketua LPSK turut hadir dalam rapat ini. Kapolri Listo Sigit telah menetapkan para tersangka salah satu ajudan sebagai justice kolaborator dan meminta LPSK atas perlindungan saksi. Kami perlu mengetahui dan dalami arah kebijakan Kompolnas terhadap kepolisian. Untuk dapat info lengkap, maka Komisi 3 meminta penjelasan dari Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Kompolnas Pungkas Sahroni. Advokat penegakan hukum semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara Koordinator Tampak Saur Siagian mencurigai adanya praktik gelap aliran terang dana benderang kepada publik. Tersebut yang Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, ia akan menyebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD telah mengetahui sosok anggota DPR yang dicurigai tersebut. Karenanya, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Saur berharap jaringan bisnis gelap Ferdi Sambo ikut diungkap melalui tayangan Kompolnas, dan itu sensitif ya, kita tidak buka. 19 Agustus 2022. Oleh sebab itu saya juga Saur menilai dugaan penyuapan ini bisa ditayangi paralel dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Ini perlu tidak dilakukan mengatakan dengan tidak, harapan saya agar tidak Ferdi akan Sambo membahas, tak tapi melakukan upaya intervensi ketika jangan berpikir. persidangan. Selain itu, ia menyebut jangan sampai aliran dana gelap itu mengotori pengadilan. Karenanya, bahwa kita itu hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas institusi Polri dari pemerintahan. Menurut Saur, selain KPK, DPR selama ini juga ketemu hanya Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar namun mendadak, Lembaga Perwakilan Rakyat itu meminta keterangan pada Indonesia Police Watch dan selama ini lantang surat mengawal resmi kasus. itu Padahal kita IPW meminta memang agar sebagai dilakukan pemakaman yang secara menelaah potensi penyimpangan kinerja Polri. Saur menyebut bahwa Mahfud MD mengetahui kucuran kepolisian dana itu dari surat Ferdi Sambo kita ada. yang diduga mengalir Kita ke nggak anggota percaya DPR. polisi. Selain DPR, aliran dana Ferdi Sambo juga diduga masuk ke kantong ex penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah serta Polisi kasih keterangan kita kepada publik. di tengah pengustan Publik kasus kita pembunuhan ini Kapolres Sumatera Barat alias Brigadir J, kini terkuak terdapat sebuah kubu di dalam tubuh Polri. Udah yang ditipu dikepalai juga oleh kita ini kan. ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kita dibohongin. Kelompok ini disebut-sebut memiliki pengaruh yang begitu kuat, bahkan secara sadar membantu Irjen Ferdi Sambo menutupi kasus pembunuhan. Kalau kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. MD menyebut Irjen Ferdi Dan Sambo keterangan adalah resmi dari seorang Jenderal Bintang 2 yang dimiliki kuasa layaknya Bintang 5. Mahfud MD menyampaikan kinerja Kapolri Jenderal kita tanggapi ternyata salah. cepat dalam mengusut Jadi kasus publik Brigadir dibohong. J. Mahfud MD mengungkit bagaimana rumitnya kasus ini karena melibatkan Irjen Sambo, diantaranya soal Oleh bagaimana polisi. ada Jenderal Bintang 3 Maka alias mestinya Bahkan Kapolri juga tidak mudah dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J sehingga Presiden RI Joko Widodo ikut turun tangan. Untuk itu, Mahfud diberhentikan mengharapkan sementara, agar pihak kepolisian diambil alih mempercayai oleh laporan Menko dari Polhukam. kuasa hukum Brigadir J, yakni Komarudin Simanjuntak. Sebut Ferdi Sambo punya kelainan jiwa Untuk menangani kasus ini, supaya objektif dan transparan. Saya sendiri Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sudah lebih sepekan penetapan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih berpikir berstatus kalau menjadi kita Polri. konfidensial Irjen Ferdi Sambo ya hancur diketahui kita ditetapkan sama-sama. sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 9 Agustus 2022. Sementara, Di mata publik, Komisioner rakyat Komisi monitor Kepolisian Nasional saat ini. M. Nasr Ada menganggap apa? Irjen Ferdi Sambo memiliki kelainan jiwa. Dikutip Tribun News Bogor
tribunnews.com dari tribunnews.com. Terbuka saja kan, kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Menjadi kadipropam Pak Mahfud yang justru kini menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Nasr menduga pengangkatan sejauh ini nggak Sambo pernah menjadi kadipropam salah dalam berdasarkan mengupdate info kepada publik gitu dan kan. menurut kedekatan Jadi, relasi kuasa. Pernyataan Nasr ini pun bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat dirinya saya pikir nggak apa-apa Pak Benny, jangan konfidensial, terbuka saja. Sambo. Lebih lanjut, Nasr juga kenaikan pangkat Ferdi Sambo ini lantaran adanya Saya obat semakin yang diterima paham, oleh Pak oknum Mahfud. polisi di dalam Ini tubuh bentuk Polri. Hal ini komunikasi disampaikan politik. oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada Selasa 9 Agustus 2020.